Pilkada sekarang hanyalah sebuah alat demokrasi yang digunakan oleh oligarki dan petahana untuk mendapatkan kekuasaan absolut pada suatu daerah. Pertanggal 7 September 2024, terdapat 43 daerah yang berkompetisi dengan kotak kosong. Kotak kosong? Ya, kotak kosong. Kok bisa? Hal ini kayaknya menarik untuk kita bahas. Oke, mari kita telusuri dan kupas lebih dalam mengenai hal-hal yang pernah terjadi atau bahkan akan terjadi dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada di Indonesia bersama Ruang Santai. Seperti yang kita bahas di awal, terdapat 43 daerah yang berkompetisi dengan kotak kosong. Keadaan tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya dukungan penuh dari mayoritas partai politik pada daerah tersebut. Sekarang mari kita berasumsi pada pencalonan suatu kepala daerah. Misalnya di daerah X. Pada daerah tersebut, calon kepala daerah yang dicalonkan diusung oleh mayoritas partai politik. Dengan begitu, apabila calon tersebut menang dalam kontestasi pilkada, maka kita dapat berasumsi bahwa akan tercipta suatu sistem pada tingkat daerah yang bisa dikendalikan dan digunakan untuk menguntungkan segelintir orang pada daerah tersebut. Mungkin kalian akan berpikir, jangan gampang nuduh orang sembarangan dong. Pikiran negatif mulu, itu kan oknum. Gak semua paslon kayak gitu. Hehehe. Ya, kita lihat data aja ya. Dari data yang bisa sama-sama kita lihat di Google, ada beberapa kasus kemenangan koalisi mayoritas partai politik yang diikuti dengan penyelewengan kewenangan. Yang pertama, kasus korupsi di Provinsi Banten. Atau mungkin kalian tidak asing dengan istilah Ratu Atut Khosia. Ya, yuk Ratu Atut Khosia, yang berasal dari Partai Golkar dan memiliki dukungan dari beberapa partai politik besar, memenangkan Pilkada Banten secara beruntun yang akhirnya menciptakan dinasti politik yang kuat di Provinsi Banten. Atut dan keluarganya terlibat dalam sejumlah kasus korupsi. Salah satunya adalah kasus suap sengketa Pilkada Lebak yang melibatkan adiknya, Tubagus Jariwardana. Kita sebut saja dia Cak Wawan. Pada kasus ini, untuk memenangkan gugatan pemilihan yang melibatkan adiknya, Ratu Atut diduga memberikan suap kepada bestinya, Akil Mukhtar, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK. Dalam Pilkada Lebak, pasangan calon yang didukung oleh Wawan mendapat kekalahan. Keluarga Ratu Atut pun kemudian menggugat hasil pilkada tersebut ke Mahkamah Konstitusi dan terbukti bahwa Akil Mukhtar menerima suap dari Ratu Atut dan Wawan untuk mempengaruhi putusan MK agar memenangkan gugatan tersebut. Kasus suap ini menjadi pemicu skandal yang melibatkan banyak pejabat lainnya, dan pada akhirnya Akil Mukhtar ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam operasi tangkap tangan yang berhubungan dengan suap perkara pilkada di Mahkamah Konstitusi. Penangkapan Akil kemudian membuka tabir korupsi yang lebih luas yang melibatkan Ratu Atut dan jaringan dinasti politiknya. Ratu Atut juga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten. Ia diduga menyalahgunakan jabatannya sebagai gubernur untuk mengarahkan proyek pengadaan alat kesehatan kepada perusahaan tertentu yang dikendalikan oleh orang-orang dekatnya. KPK menemukan bahwa proyek pengadaan alat kesehatan ini telah diatur sedemikian rupa agar perusahaan yang terkait dengan keluarga Atut mendapatkan kontrak. Akibatnya, negara mengalami kerugian yang signifikan karena proyek tersebut digelembungkan harganya dan pelaksanaannya pun tidak sesuai dengan ketentuan. Pada tahun 2014, Ratu Atut resmi menjadi tersangka oleh KPK dalam 2 kasus besar, suap Pilkada Lebak dan korupsi pengadaan alat kesehatan. Setelah melalui proses hukum yang panjang, pengadilan menjatuhkan vonis hukuman kepada Ratu Atut berupa penjara 4 tahun atas kasus suap kepada Akil Mukhtar dalam sengketa Pilkada Lebak dan penjara tambahan 5,5 tahun atas kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten, sehingga
Total hukuman penjaranya pun menjadi 9 tahun. Dalam proses pengadilan, terungkap bahwa Ratu Atut memanfaatkan jabatannya sebagai gubernur untuk kepentingan pribadi dan keluarganya dengan membangun jaringan korupsi yang melibatkan berbagai pejabat daerah dan nasional. Wah, ini sih parah ya. Udah kayak mafia. Contoh selanjutnya, kita bergeser pada kabupaten yang terkenal dengan kekayaan gas dan minyak buminya. Kasus korupsi Rita Widiasari di Kabupaten Kutai Kartanegara. Rita Widiasari adalah politikus dari Partai Golkar yang menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur sejak tahun 2010. Dia berhasil memenangkan 2 periode berturut-turut sebagai bupati dengan masa bakti 2010 hingga 2015 dan 2016 hingga 2021. Di bawah kepemimpinannya, Kutai Kartanegara sebagai salah satu daerah terkaya di Indonesia karena kaya akan sumber daya alamnya, terutama di sektor minyak dan gas bumi, mendapat perhatian luas terkait proyek infrastruktur dan kebijakan publik. Rita dikenal sebagai salah satu tokoh politik muda yang berpengaruh di Kutai Kartanegara dan sering dipuji karena kepemimpinannya. Namun, kekuasaannya juga diiringi dengan kontroversi dan tuduhan korupsi yang akhirnya terungkap. Pada tahun 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Rita Widiasari sebagai tersangka atas dugaan suap dan gratifikasi dalam proyek-proyek di Kabupaten Kutai Kartanegara. Rita dituduh menerima suap sebesar 6 miliar rupiah terkait pemberian izin lokasi untuk proyek perkebunan kelapa sawit kepada perusahaan swasta. Selain suap, Rita juga diduga menerima gratifikasi berupa uang dan barang-barang mewah dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan proyek-proyek di daerah tersebut. Proyek-proyek tersebut berkaitan dengan sektor infrastruktur, perizinan usaha, dan pertambangan yang sangat terkait dengan perekonomian daerah Kutai Kartanegara. Pada bulan September 2017, Rita Widiasari ditangkap oleh KPK dalam operasi yang dilakukan setelah hasil investigasi menemukan bukti-bukti kuat mengenai suap dan gratifikasi yang diterima olehnya. Dia kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses hukum. Selama persidangan, terbukti bahwa Rita menerima suap dan gratifikasi dari berbagai pihak, termasuk kontraktor dan pengusaha yang memperoleh keuntungan dari proyek-proyek di Kutai Kartanegara. Dan akhirnya, pada 9 Juli 2018, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada Rita Widiasari atas dakwaan menerima suap dan gratifikasi. Selain itu, dia juga diwajibkan membayar denda sebesar 600 juta rupiah. Setelah vonis awal atas suap dan gratifikasi pada tahun 2019, Rita Widiasari kembali dijatuhi hukuman dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Pengadilan Tipikor memutuskan untuk memberikan hukuman tambahan 8 tahun penjara kepada Rita atas keterlibatannya dalam pencucian uang. Dengan demikian, total hukuman penjara yang harus dijalani oleh Rita mencapai 18 tahun. Intrik dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dinamika politik lokal di Indonesia. Pilkada seringkali menjadi ajang persaingan yang sengit, tidak hanya antara para kandidat, tetapi juga antara partai politik dan pendukung mereka. Intrik ini dapat mengambil berbagai bentuk dan upaya, mulai dari kampanye negatif hingga politik uang yang tujuannya mempengaruhi opini publik dan hasil pemilihan. Salah satu bentuk intrik yang paling umum adalah penggunaan kampanye negatif atau kampanye hitam. Kandidat seringkali menggunakan strategi ini untuk menyoroti kelemahan atau skandal lawan politiknya, baik yang nyata maupun yang direkayasa. Dalam beberapa kasus, kampanye hitam bahkan melibatkan penyebaran berita palsu atau hoax melalui media sosial atau media massa yang dirancang untuk merusak reputasi kandidat lain. Praktik ini seringkali mengaburkan batas antara kritik yang sah dan fitnah yang bertujuan merusak citra lawan tanpa dasar fakta. Selain itu, politik uang atau money politik menjadi salah satu isu terbesar dalam pilkada di Indonesia. Politik uang dapat berbentuk langsung seperti pembagian uang tunai dan barang, atau yang lebih terselubung seperti memberikan janji pekerjaan atau bantuan sosial yang hanya akan diberikan jika kandidat tertentu menang.
Tindakan ini tidak hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Meskipun politik uang adalah pelanggaran hukum, penegakan aturan sendiri seringkali lemah, terutama di daerah yang secara ekonomi tertinggal, di mana suara pemilih lebih mudah dipengaruhi oleh intensif materi. Dan tidak hanya kandidat yang terlibat dalam politik uang, tapi juga jaringan pendukung dan pengusaha lokal yang berharap mendapat keuntungan. Salah satu bentuk intrik yang paling berbahaya dalam pilkada adalah politik identitas. Di masyarakat yang multikultural seperti Indonesia, politik identitas dapat memanfaatkan isu-isu sensitif terkait suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA untuk menarik dukungan dari kelompok tertentu. Politik identitas seringkali memperdalam perpecahan sosial dengan menciptakan polarisasi di antara kelompok-kelompok etnis atau agama. Contoh paling jelas dari penggunaan politik identitas terjadi dalam Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017, di mana isu agama digunakan untuk menjatuhkan calon petahana. Meskipun efektif dalam jangka pendek, politik identitas seringkali meninggalkan luka sosial yang mendalam di masyarakat. Luka yang sulit untuk disembuhkan bahkan setelah pemilihan selesai. Selain itu, koalisi politik dan kingmaker juga memainkan peran penting dalam pilkada. Kingmaker adalah tokoh atau partai politik yang memiliki kekuatan signifikan untuk menentukan siapa yang akan menang dalam pemilihan melalui dukungan atau endorsement mereka. Dan dalam pilkada, partai besar atau tokoh sangat berpengaruh, bertindak sebagai kingmaker dengan membentuk koalisi yang kuat dan mendukung kandidat yang mereka anggap paling menguntungkan. Koalisi ini tidak hanya berfungsi untuk memenangkan suara, tetapi juga untuk mengamankan kepentingan politik dan ekonomi mereka di masa yang akan datang. Beberapa penjelasan ini hanyalah isi hati dan ingin sekali mengkritik pilkada di Indonesia. Dan kita kembaliin lagi sama kalian, apakah pilkada di negeri ini sudah berjalan sesuai ekspektasi kalian? Atau bahkan kalian memiliki pengetahuan yang lebih baik dari yang kita jelaskan tadi? Tulis komentar kalian, mari kita berdiskusi. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, mari kita sebarluaskan untuk mewujudkan cita-cita pilkada yang sempurna sesuai harapan kita. Like dan subscribe untuk mendukung channel ini agar bisa terus berkembang dan menyebarkan manfaat untuk kita semua.